Tim penyidik kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku menyerahkan tersangka kasus tindak pidana perpajakan oleh Direktur PT TLJ ke Kejaksaan Negeri Nabire pada 23 Juni lalu. Tersangka HD selaku Direktur PT TLJ yang diduga telah melakukan tindak pidana perpajakan pada periode Februari 2016 hingga Desember 2017 yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar 1,701 miliar rupiah yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire. Melalui keterangan konferensi pers, Kepala Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku, Adriel Mindra, menerangkan penyerahan tersangka akan menyusul berkas perkara HD yang telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Dan tersangka karena lokus kejadiannya adalah di bawah KPP pertama Biak, yaitu di Nabire, maka telah dilakukan penyerahan tahap kedua. Nah, sebelumnya sudah dilakukan juga penyerahan tahap pertama lengkap P21, telah dilakukan penyerahan tahap kedua P22 pada tanggal 23 Juni 2021 ya, kepada daftar penuntut di Kejaksaan Negeri Nabire dan didampingi, ya, kami didampingi betul oleh tim dari Kejaksaan Tinggi Papua, Papua dan Korwas Polda. Ada berita-berita menarik di luar tapi dengan Adriel Mindra menambahkan dalam kasus HD yang diduga dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan, SPT masa PPN, dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Di samping itu, Kepala Kejaksaan Papua melalui Asisten Tindak Pidana Khusus Alexander Sinuraya mengatakan tersangka HD telah melanggar ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf D dan pasal 39 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Saya selaku Asisten Tindak Pidana Khusus mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Papua menyampaikan, membenarkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Kakak Multawi memang benar. Kami selaku jaksa peneliti maupun jaksa penuntut umum telah menerima yang namanya SPDP kalau di kami ya, surat pemberitahuan di Kementerian Pendidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam tindak pidana perpajakan. Adapun pasal yang disangkakan terhadap tersangka ini adalah pasal 39 ayat 1 huruf I dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dari keberhasilan ini, Kakanwil DJP Papa Brama dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan merupakan wujud koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum yaitu Kakanwil DJP, Polda Papua, dan Kejaksaan Tinggi Papua. Pihaknya berharap kerjasama yang baik ini dapat terus ditingkatkan dan mendorong dukungan dari para stakeholder, baik instansi, lembaga, asosiasi, dan pemerintah daerah. Dari Kota Jayapura, Darul Mutakin, News Jayapura melaporkan.